Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan restoran menu and ordering system, di mana adapun kami dari kelompok 1 beranggotakan Tias Napara Andini, saya selaku moderator Elizabeth Fakahan, Hani Febrianto, dan Dapa Syaputra. Next slide. System request. Yang pertama ada business needs, yaitu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan, mengoptimalkan waktu, meningkatkan pendapatan. Yang kedua ada business requirement, yaitu daftar menu makanan yang tersedia, pemesanan makanan, sistem pemesanan tempat, menampilkan total harga pemesanan, mempermudah sistem transaksi. Yang ketiga ada business requirement. Yang pertama ada daftar menu makanan yang tersedia, pemesanan makanan, sistem pemesanan tempat, menampilkan total harga pemesanan, dan mempermudah sistem transaksi. Next slide. Sistem request, yang keempat ada business value, di mana yang pertama ada changeable, yang pengurangan kesalahan proses pelayanan, pengurangan biaya operasi, pengurangan ketenaga kerjaan. Yang kedua ada inchangeable, yang pertama ada meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan keluasan operasional, mengoptimalkan kinerja pelayanan. Next slide. Feasibility analysis, yaitu technical feasibility. Sistem yang akan kami buat dalam restoran akan sangat membantu proses pelayanan yang dilakukan, maka ada beberapa keuntungan dari pembuatan sistem ini, yaitu sistem transaksi masih manual sehingga membutuhkan sebuah sistem untuk mempermudah transaksi. Transaksi pembayaran yang teratur dan terorganisir sehingga tingkat kesalahan semakin kecil, sehingga membantu para pelanggan dan akan meningkatkan transaksi. Project size, semakin besar cakupan, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk membangun tersebut. Pada kantor ini, cakupan sistem yang akan dibuat tidak terlalu besar, karena transaksi yang dilakukan tergolong kecil dan tidak terlalu banyak. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini sekitar 3 minggu. Next slide. Hal-hal yang dikerjakan selama waktu pembuatan sistem, yaitu minggu pertama, pengumpulan informasi, daftar menu makanan, jumlah transaksi pembelian. Minggu kedua, pembuatan sistem meliputi tahap planning, analisis, dan desain. Yang ketiga, minggu ketiga, implementasi awal dan pengujian sistem, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak klien. Jika sistem belum sesuai dengan yang diharapkan, maka kami akan memperbanyak sehingga sesuai dengan diinginkan kantor atau klien kami. Next slide. Di ekonomi feasibility, dalam pembangunan sistem ini, kami merangkum biaya yang diperlukan dalam pembuatan, yaitu development cost, biaya yang diperlukan selama pembuatan sistem yang sifatnya one-time cost, atau biaya yang sekali dikeluarkan. Biaya yang diperlukan adalah dua buah komputer desktop, yaitu CPU monitor 2 buah, yaitu 3.500.000, hasilnya 7 juta. Yang kedua ada switch 200.000. Yang ketiga kabel UTP 10 per meter kali 3.000, yaitu 30.000. Dan keempat ada biaya kerja 1 juta. Maka jumlah biaya yang diperlukan adalah 8.230.000. Next slide. Baik, untuk feasibility analysis, di annual operating cost, pada bagian ini didatakan biaya yang dibutuhkan selama sistem dijalankan, sifatnya ongoing cost, yaitu biaya yang terjadi secara terus-menerus. Yang pertama, gaji per bulan. Kita ada 4 orang karyawan, 4 kali 800.000, yaitu 3.200.000. Yang kedua, pembuatan makanan, 400.000. Annual benefits, yaitu dengan sistem yang teratur, maka selalu transaksi terjumlah dengan baik dan tepat, sehingga kantor ingin besarnya transaksi yang dilakukan beserta pendapatan dan denda per bulan ataupun per tahun. Dalam bagian ini didatakan keuntungan per tahun restoran ini.
Organizational feasibility, bagaimana sistem ini mendukung rencana strategis organisasi, mempermudah transaksi yang dilakukan, sehingga kinerja dan data yang konsisten sesuai dengan transaksi dalam hal ini, yaitu pembelian, menu yang dipesan, tempat yang dipesan, pemesanan tempat, sehingga kesalahan yang terjadi semakin kecil. Next slide. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tias Navara Andini. Untuk Saudari Tias, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya diagram use case. Use case mengelola data pelanggan. Use case ini dijalankan ketika pelanggan hendak memasukkan, menghapus, memanggil pelayan, dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, use case mengelola data pelayanan. Use case ini dijalankan ketika pelayan hendak login, menerima pesanan, panggilan, dan logout. Selanjutnya, use case mengelola data koki. Use case ini dijalankan ketika koki hendak mencetak daftar pesanan. Jadi berikut ini adalah gambar dari diagram use case. Next. Selanjutnya, user story. User story merupakan deskripsi mengenai kebutuhan sistem dan merupakan sebuah penjelasan dari sudut pandang pengguna produk agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut merupakan user story dari kasus dalam restoran menu dan ordering system. Untuk user tipenya menggunakan database, lalu Epic bagian login. User story-nya yang pertama, sebagai seorang pegawai, saya ingin melakukan login dengan memasukkan ID dan password, sehingga dapat terdaftar sebagai pegawai dan tersimpan di database kepegawaian. Yang kedua, sebagai seorang manajer, saya ingin melakukan login dengan memasukkan ID dan password, sehingga dapat terdaftar sebagai manajer dan tersimpan di database kepegawaian. Selanjutnya untuk Epic bagian sistem, user story-nya yang pertama, sebagai seorang pembeli, saya ingin memilih paket menu yang diajukan kepada pegawai, sehingga pegawai dapat menginput pemesanan ke database. Yang kedua, sebagai seorang pegawai, saya ingin memasukkan pembayaran oleh pembeli, sehingga sistem dapat menghitung pembayaran dan menyimpan di database. Next. Selanjutnya, use case skenario. Untuk nama use case menu memasukkan data pesanan, skenario-nya untuk aksi aktor bagian skenario normal yang pertama, memilih jenis makanan yang akan dipesan. Reaksi sistemnya menginsert data pesanan yang kemudian akan dikirimkan kepada pelayan. Lalu yang kedua, memilih salah satu pilihan, submit atau review. Reaksi sistemnya melakukan proses berdasarkan menu yang dipilih oleh pelanggan. Selanjutnya, untuk aksi aktor bagian skenario alternatif, yang pertama, jika pelanggan ingin menghapus atau menambah item yang akan dipesan, reaksi sistemnya yang pertama secara otomatis akan menghapus atau menambah data pesanan pada tabel. Yang kedua, menampilkan pesanan tidak ada produk. Next. Untuk nama use case menu menghapus data pesanan, skenario-nya untuk aksi aktor bagian skenario normal, yang pertama, memilih jenis makanan yang akan dihapus. Reaksi sistemnya menghapus data pesanan dari tabel pesanan. Untuk aksi aktor bagian skenario alternatif, yang pertama, jika pelanggan ingin menambah item yang akan dipesan, reaksi sistemnya kembali ke daftar menu awal untuk pemesanan. Next. Selanjutnya untuk nama use case pembayaran dengan kartu member card pesanan. Skenario-nya untuk aksi aktor bagian skenario normal, masukkan nomor seri dari member card. Reaksi sistemnya, tampilan semua pesanan, total bayar, tip, nomor seri, dan nama pelanggan untuk mencocokkan identitas pelanggan. Untuk aksi aktor bagian skenario alternatif, jika nomor seri yang dimasukkan tidak dapat diidentifikasi, reaksi sistemnya menampilkan info adanya kesalahan nomor seri. Next. Untuk nama use case login, skenario-nya, untuk aksi aktor bagian skenario normal, login sebagai
Yang pertama, login sebagai admin untuk pelayan. Yang kedua, login berhasil, reaksi sistemnya, tampilan pilihan menu yang tersedia dapat diakses oleh pelayan. Yang ketiga, memilih salah satu pilihan, ordering atau panggilan atau logout, maka reaksi sistemnya melakukan proses berdasarkan menu yang dipilih oleh pelayan. Next. Selanjutnya, untuk nama use case mencetak data pesanan pelayan, skenarionya, untuk aksi aktor bagian skenario normal, klik tombol ordering dalam from pelayan, maka reaksi sistemnya, tampilan semua daftar pesanan dan total bayar. Selanjutnya, untuk nama use case mencetak data pesanan koki, untuk aksi aktor skenario normal, klik tombol koki, maka reaksi sistemnya menampilkan daftar pesanan yang akan disiapkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan Fani Febrianto. Untuk Saudara Fani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram bagian login, di mana user akan menginputkan username dan password, dan kemudian sistem akan mengecek di database. Kemudian jika itu salah, maka akan kembali user menginputkan username dan password. Jika benar, maka akan keluar pemberitahuan login valid. Kemudian user akan kembali ke menu utama. Berikutnya, pemesanan makanan. Sistem akan menampilkan menu, kemudian user akan memilih menu makanan, kemudian sistem akan menyimpan informasi makanan di database, kemudian menghitung harga total pesanan, dan menampilkan paket menu makanan beserta total harga yang dipesan. Berikutnya, transaksi. Di transaksi ini, sistem akan menampilkan forum pembayaran, kemudian usernya itu pegawai, memasukkan pembayaran oleh pembeli, kemudian setelah itu sistem akan menghitung pembayaran dan menyimpan di database, kemudian proses pembayaran di database, kemudian mencetak pembayaran. Mencetak pemasukan. Di sini usernya adalah admin, jadi dia memeriksa pemasukan, kemudian sistem akan menampilkan pemasukan penjualan. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava Syaputra. Kepada Saudara Dava, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram login manager. Di sini ada aktor yaitu manager. Pertama, dia akan login menggunakan ID dan passwordnya ke form login. Lalu dari form login ini, dia akan meminta kontrol login untuk mengecek ID dan passwordnya. Jika ID dan passwordnya benar, maka dari kontrol login, dia akan meminta kepegawaian untuk mengecek ID dan passwordnya. Dan jika salah, dari kepegawaian, dia akan memberitahu ke kontrol login, dan kontrol login akan memberitahu ke form login tentang error message. Next. Lalu di sini ada sequence diagram pilih menu paket. Pertama ada aktor yaitu pembeli, dia akan memesan paket ke pegawai, lalu dari aktor pegawai dia akan menambahkan menu paket ke objek paket menu form. Lalu dari objek paket menu form, dia akan menghitung total pembelian yang akan diberikan kepada kontrol pilih menu, dan dari kontrol pilih menu dia akan melanjutkan get cost paket ke objek paket menu. Di kontrol pilih menu juga dia akan menghitung keseluruhan dari get cost paketnya. Lalu dari kontrol pilih menu dia akan meneruskan penulisan trans ke objek transaksi. Next.
Lalu di sini ada sequence diagram pembayaran. Di sini ada aktor yaitu pembeli. Dia akan membayar ke kasir. Lalu dari aktor kasir dia akan menambahkan pembayaran ke objek form pembayaran. Dari objek form pembayaran dia akan menghitung pembayaran ke objek kontrol pembayaran. Dari objek kontrol pembayaran dia akan meneruskan informasi ke objek transaksi. Di objek kontrol pembayaran juga dia akan menghitung pembayaran lalu akan diteruskan ke objek transaksi. Di kontrol pembayaran juga dia akan meneruskan ke form pembayaran untuk menampilkan hasil dari perhitungan pembayaran. Next. Lalu di sini ada sequence diagram bond pembayaran. Di sini aktor yaitu kasir, pertama dia akan memprint ke objek form pembayaran, lalu dari objek form pembayaran dia akan memprint ke control bond pay, lalu dari control bond pay dia akan meneruskan ke transaksi. Dari control bond pay juga dia akan memprint bond ke form bond pembayaran, lalu dari form bond pembayaran dia akan memberitahu kasir dan kasir akan mengirim bond ke objek form bond pembayaran. Next. Lalu di sini ada sequence diagram pemasukan. Di sini ada aktor yaitu manajer. Dia akan memberitahukan ke objek form pemasukan. Lalu dari form pemasukan dia akan memberitahukan pemasukan ke objek kontrol pemasukan. Dari objek kontrol pemasukan dia akan meneruskan ke objek transaksi, dan di objek kontrol pemasukan juga dia akan meneruskan ke form pemasukan untuk menampilkan dari pemasukannya. Next. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami presentasikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih.